Gus Dur meyakini betul demokrasi itu mensyaratkan supremasi hukum dan supremasi sipil. Dan ketika supremasi sipil ini tidak terjadi, maka demokrasi tidak akan bisa berjalan. Ini saya sambil membuka artikel-artikel yang ditulis oleh Gus Dur tentang duifungsi ABRI. Salah satu yang disebutkan, yang sekarang juga sering disampaikan di ruang-ruang publik, tentang tata kelola pemerintahan yang kurang cakcek, kurang cekatan, kurang decisif begitu, yang dianggap kemudian memerlukan ekspertis dari militer. Itu menurut Gus Dur itu adalah salah kaprah pandangan tentang duifungsi pada masa lalu gitu. Pandangan bahwa tanpa militer persoalan tidak bisa diselesaikan atau tata kelola pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik. Itu adalah kesalahan pandangan yang fatal, yang fundamental begitu. Dan dampaknya kita tahu bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak digunakan untuk mempertahankan negara, tetapi untuk menghadapi rakyat. Itu yang terjadi. Nah, alasan kedua Gus Dur waktu itu adalah tentu pengalaman pribadinya yang sedemikian mencekam selama masa duifungsi ABRI. Saya yakin kalau yang ada di sini, saya rasa mengalami masa-masa itu. Ketika demo harus berhadapan dengan moncong senjata, ketika ada tim mawar, ketika ada tragedi Santa Cruz, ketika ada kejadian demi kejadian di Irian Jaya ya dulu, namanya masih Irian Jaya, dan juga kejadian ya Talang Sari dan lain-lain lah, masih banyak sekali. Atau yang paling nyata dari kiprah para pemuka agama itu adalah kejadian Kedung Ombo, di mana warga masyarakat di Kedung Ombo yang menolak ditransmigrasikan oleh pemerintah Orde Baru karena wilayahnya akan dijadikan waduk. Itu mereka kemudian mengalami intimidasi oleh aparat militer karena mereka bersenjata. Nah, hal-hal ini yang membuat kemudian kita menyadari betul bahwa duifungsi itu, angkatan bersenjata itu tidak boleh masuk ke ruang sipil karena bersenjatanya itu. Kalau tentara aktif itu kemudian harus bertugas di lembaga-lembaga sipil, aktif berarti dia masih punya jalur koordinasi, jalur komando, dan seterusnya. Betapa berbahayanya ketika nanti rakyat tidak berkehendak yang sama dengan penguasa. Jaringan Gus Durian, yang saya adalah mboknya ini, kami banyak sekali mendampingi warga masyarakat yang terdampak langsung proyek strategis nasional. Dengan siapa mereka berhadapan? Dengan yang memegang senjata. Ini dalam kondisi mereka tidak punya wewenang. Nah, kalau diberikan jalur ini, akses ini, maka kehadiran mereka kemudian menjadi legal. Inilah yang membuat kami tentu saja berpandangan bahwa RUU TNI, revisi RUU TNI harus justru digunakan untuk memperkuat profesionalitas, bukan untuk mengembalikan peran-peran tersebut. Walaupun namanya bukan duifungsi ABRI, tapi kalau esensinya membawa senjata ke ruang sipil, itu sama saja. Dan inilah yang ingin kita ingatkan. Dulu 32 tahun kita harus berjuang untuk mewujudkan supremasi sipil dan supremasi hukum, bukan supremasi senjata.
Jangan sampai kita kemudian justru menegasikan pengalaman 32 tahun itu dan memberikan ruang. Ruang itu tidak akan dipakai sekarang. Tapi pintunya sudah dibuka. Dan itu yang paling berbahaya. Terima kasih.